Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mahani Sara dari kelas kepemimpinan A yang diampu oleh Bapak Beni Hutahayan. Dengan NIM saya yaitu 2150 30 20 11 11 060. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Dyadic and Follower, yaitu materi dari kelompok saya yaitu kelompok 8. Baik. Yang pertama, kita akan membahas tentang Leader Member Exchange atau bisa disingkat sebagai LMX. LMX itu apa sih? Jadi, LMX itu adalah merupakan teori pertukaran antara pemimpin anggota yang memfokuskan pada keterkaitan dan hubungan antara seorang pemimpin dengan pengikutnya. Teori ini memiliki ciri khas yaitu perilaku pemimpin tidak akan konsisten atau sama kepada seluruh karyawannya. Jadi perilaku pemimpin itu didasarkan pada bagaimana sikap karyawan itu kepada pemimpinnya. Jadi lebih kepada hubungan timbal balik begitu. Kemudian, dalam hal ini dapat diartikan jika pemimpin akan bertindak sesuai dengan perilaku bawahannya dalam situasi-situasi tertentu. Pada intinya, teori ini lebih menggambarkan tentang hubungan perseorangan yang unik, entah itu dalam lingkup pekerjaan atau hubungan di luar pekerjaan. Nah, kualitas dari LMX ini dibagi menjadi dua nih teman-teman. Yaitu yang pertama ada kualitas LMX tinggi atau in-group, dan ada kualitas LMX rendah atau out-group. Jadi untuk in-group ini berisi karyawan-karyawan yang memiliki kinerja yang bagus. Mereka itu mau untuk melakukan pekerjaan di luar kontrak kerjanya. Tentu saja dengan imbalan yang sepadan gitu ya teman-teman. Nah, karena mereka ini mau mengerjakan tugas lain di luar kontrak kerjanya, maka mereka diberikan pertukaran posisi sebagai bentuk apresiasi atau bentuk imbalan dari para pemimpinnya. Sedangkan ada grup yang kedua yaitu grup dengan LMX yang rendah atau disebut dengan out group. Nah, karyawan dalam kelompok ini tuh suka bekerja monoton, jadi tidak mau ada perubahan apapun dalam pekerjaannya, sehingga mereka itu sulit untuk berkembang gitu. Dari dua kualifikasi di atas, dapat kita simpulkan jika teori LMX ini menyatakan bahwa anggota in-group itu lebih bisa menerima pekerjaan yang menantang dengan imbalan yang mumpuni. Sedangkan untuk karyawan out-group, mereka itu cenderung monoton dan tidak mau mengerjakan tugas-tugas yang menantang dalam pekerjaannya. Nah, teori LMX ini sejatinya itu mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai untuk mendeskripsikan pekerjaan atau mendeskripsikan kepemimpinan, sekaligus untuk merekomendasikan kepemimpinan seperti apa sih yang harusnya diterapkan oleh seorang pemimpin dalam memimpin perusahaannya. Dalam kedua fungsi tersebut, konsep utamanya adalah hubungan dua pihak yang dibentuk pemimpin dengan masing-masing pengikutnya. Secara deskriptif, teori LMX ini menyatakan bahwa penting untuk mengakui keberadaan dua grup, yaitu in-group dan out-group, dalam satu kelompok atau organisasi. Kemudian, dalam penerapannya, LMX ini dibagi menjadi 4 dimensi nih teman-teman. Yaitu yang pertama ada kontribusi, itu merujuk pada persepsi karyawan, baik itu tentang jumlah, kemudian tentang pekerjaan, tentang perintah, arahan, dan kualitas yang akan mereka berikan kepada pemimpinnya. Kemudian yang kedua itu ada loyalitas yang menyangkut tentang kesetiaan kepada seorang pemimpin. Yang ketiga ada afeksi atau membahas tentang ketertarikan secara individualisme kepada lawan kita atau kepada karyawan lain, rekan kita begitu. Kemudian yang terakhir ada penghargaan profesional. Ini bisa berupa kompensasi, baik itu berupa finansial maupun non-finansial. Jika finansial itu berarti berbentuk uang, sedangkan kalau non-finansial itu bisa berbentuk cuti, berbentuk tambahan asuransi, dan lain sebagainya. Baik, berlanjut ke slide berikutnya, yaitu kita akan menjelaskan tentang leader attribution and followers. Jadi, teori ini itu menekankan pada proses kognitif yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk melihat apakah pekerjaannya itu bekerja secara efektif atau tidak, sekaligus untuk menentukan bagaimana responnya akan hal tersebut. Jadi, teori ini dibuat agar pemimpin itu bisa menilai nih karyawannya itu bekerja dengan baik atau enggak sih. Nah, kalau misalkan karyawan kita yang bekerja secara tidak baik, enggak efektif, mereka nggak produktif, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, itu dibahas dalam teori ini, teman-teman. Ada dua tahap yang dilalui oleh seorang pemimpin dalam mengevaluasi karyawannya, yaitu yang pertama
adalah pastinya pemimpin harus mencari tahu kenapa sih karyawan saya itu nggak efektif kerjanya, kenapa sih dia itu jadi nggak produktif gitu. Dan yang kedua adalah menentukan respon atas masalahnya. Jadi setelah dicari tahu nih alasannya kenapa dan ketemu, kita harus menentukan bagaimana respon kita akan hal tersebut. Jangan sampai respon kita itu malah bisa menjatuhkan motivasi dari karyawan kita ini sehingga pekerjaannya itu semakin buruk gitu teman-teman. Nah, penyebab dari kurang efektifnya pekerjaan seorang karyawan itu bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal itu bisa berupa kehilangan motivasi seperti yang tadi sudah saya sebutkan, atau bisa juga pengaruh eksternal itu pengaruh dari dunia luar, baik itu dari customer, dari pihak eksternal dan lain sebagainya. Maka dari itu, perlu dilakukan pembenahan baik itu dari sisi empati untuk melengkapi seluruh kebutuhan serta menyediakan kebutuhan dan sumber daya manusia secara maksimal. Kinerja yang efektif itu lebih mungkin dikaitkan dengan penyebab internal untuk anggota dengan pertukaran yang tinggi dan penyebab eksternal itu untuk anggota dengan pertukaran yang rendah. Seperti yang tadi sudah kita bahas dalam teori LMX in-group dan out-group. Jadi untuk karyawan itu yang bekerjanya secara in-group, yang dia itu mau menerima tantangan, itu dia lebih banyak mendapatkan tekanan atau demotivation dari faktor internal. Sedangkan untuk karyawan yang berada di out-group atau karyawan yang pekerjaannya monoton, itu mereka kebanyakan masalahnya itu dari pihak eksternal atau dari pihak customer, pihak stakeholder, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang monitoring kerja. Jadi monitoring kerja itu kebanyakan berisi tentang masukan-masukan serta pengeluaran yang membandingkan antara hasil pekerjaan yang bisa dicapai terhadap apa yang direncanakan, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, pengawasan itu merupakan suatu proses yang menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen itu tercapai. Dalam hal ini, sudah menjadi tugas seorang pengawas untuk dapat mengusahakan akan pekerjaan sesuai dengan rencana atau maksud yang telah ditetapkan. Dengan demikian, monitoring merupakan suatu proses yang terus-menerus atau kontinu. Maka sistem monitoring yang biasa diterapkan pada manajemen rutin. Jadi maksudnya gini teman-teman, monitoring kerja itu harus dilakukan secara kontinu dan harus terus dilakukan untuk bisa mengetahui apakah karyawan kita ini bekerja dengan baik ataukah tidak gitu. Nah, monitoring kerja ini apa sih bedanya sama tadi yang attribution and followers? Jadi kalau monitoring kerja ini dilakukan oleh pihak manajemen sumber daya manusia, sedangkan untuk attribution and followers itu dilakukan oleh pihak kepemimpinan langsung gitu. Jadi kalau monitoring kerja itu lebih melibatkan banyak pihak, sedangkan kalau attribution and follower itu lebih kepada antara pemimpin langsung kepada anggota. Begitu. Dan monitoring kerja ini harus dilakukan secara berkala nih teman-teman, harus mulai dari misalkan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali yang kemudian berpengaruh pada performance appraisal gitu. Selanjutnya, yang keempat ada pedoman untuk mengoreksi kekurangan kinerja. Nah, karena tadi sudah ada monitoring kinerja kan otomatis kita sudah tahu nih apa sih kekurangan dari karyawan kita gitu. Apa sih yang bikin mereka tuh demotivation dalam melakukan pekerjaannya. Nah, pedomannya itu ada banyak nih teman-teman. Ada 8. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang harus kita pahami, bahwa untuk memperbaiki kekurangan kinerja itu adalah tanggung jawab manajerial yang penting tetapi sulit. Karena orang itu cenderung tidak mau dikritik gitu kan. Itu adalah sifat alami manusia. Jadi monitoring kerja serta mengoreksi itu adalah hal yang sulit tapi harus tetap dilakukan. Nah, cara yang pertama adalah kumpulkan informasi tentang masalah kinerja. Masalah kinerja apa saja sih yang ada di perusahaan ini gitu. Itu bisa dilakukan, bisa melalui survei atau pengisian Google Form, atau bisa juga melalui tanya jawab langsung kepada karyawan kita. Kemudian cobalah untuk menghindari bias atribusi. Kan kadang-kadang ketika kita mengoreksi kekurangan teman kita nih, kita jadinya kayak menjatuhkan dia. Nah, itu jangan sampai terjadi yang mempengaruhi penilaian kita gitu. Terus yang ketiga adalah memberikan umpan balik yang korektif. Jadi kita harus tetap mengetahui, harus memberikan umpan balik supaya orang ini tidak menjatuhkan karyawan yang lain gitu.
Selanjutnya kita masuk ke nomor 4. Dari cara untuk memberikan kekurangan kinerja, mengoreksi kekurangan kinerja. Jadi yang keempat itu adalah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 4, yaitu pedoman untuk mengoreksi kekurangan kinerja. Jadi yang keempat itu adalah kita harus menjelaskan kekurangannya secara singkat dalam istilah-istilah khusus. Umpan balik yang lebih efektif yang sudah kita berikan tadi di nomor 3 itu harus kita sertakan juga istilah-istilah khusus. Jadi supaya mereka itu lebih bisa memahami gitu teman-teman. Jadi kita nggak perlu menjelaskan panjang kayak lebar, tapi kita cukup memberitahukan, coba deh kamu pelajari ini gitu, yang kita berikan dalam bentuk istilah gitu. Dan nanti karyawan kita itu akan mencoba mencari tahu apa sih maksud bosku ini bilang kayak gitu. Kemudian yang kelima yaitu menjelaskan dampak buruk dari perilaku yang tidak efektif. Mungkin untuk menjelaskannya ini jangan langsung secara eksplisit, jangan langsung secara terang-terangan, tapi harus pelan-pelan secara implisit gitu. Kemudian yang keenam yaitu harus tetap tenang dan profesional. Jadi harus keep calm gitu ya teman-teman, meskipun agak marah-marah gitu, tapi harus tetap profesional, karena gimana pun karyawan kita itu adalah apa yang kita butuhkan gitu. Jadi jangan sampai mereka jadi makin demotivation nih setelah kita tahu kekurangannya, setelah ngobrol sama kita makin demot, makin nggak mau kerja lagi dan makin menurun kualitasnya. Kemudian yang ketujuh yaitu harus saling mengidentifikasi alasan kinerja yang tidak memadai. Nah, setelah tadi itu kita profesional, kita sudah tenang, terus mulailah kita untuk mencoba bertanya kepada karyawan kita ini, sebenarnya masalah kamu itu apa sih gitu. Jadi supaya kita bisa tahu secara hati ke hati gitu ya teman-teman, apa sih alasan dari karyawan kita ini kenapa mereka kinerjanya nggak bagus gitu. Dan yang terakhir adalah ekspresikan keyakinan bahwa orang tersebut dapat berkembang. Nah, setelah tadi kita tahu kalau karyawan kita itu misalkan mereka punya masalah terkait dengan finansial gitu, coba untuk berikan pemahaman baru. Oh, kalau kamu kerjanya bagus, kita bisa loh memberikan kamu tambahan bonus gitu yang akan membuat kamu terbebas dari masalah finansial kamu gitu. Dan kita harus meyakinkan dia kalau dia itu bisa berkembang, dan kita akan memberikan wadah untuk dia berkembang gitu. Oke, selanjutnya adalah kontribusi pengikut untuk kepemimpinan yang efektif. Jadi, pengikut yang termotivasi dan berkompeten diperlukan untuk keberhasilan kinerja pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Nah, seperti yang kita tahu, pemimpin tanpa pengikut itu tidak bisa. Begitu juga pengikut tanpa pemimpin itu juga nggak bisa teman-teman. Jadi pemimpin itu butuh pengikut untuk mencari tahu di mana sih kesalahan saya, apakah cara saya memimpin ini berhasil. Sedangkan pengikut itu membutuhkan pemimpin agar dia tahu dia mau kemana sih selanjutnya, step apa sih yang akan diarahkan oleh mentor saya gitu. Nah, ada hubungan yang sangat erat untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi antara pemimpin dengan pengikut. Dan beberapa di antaranya yaitu akan saya jelaskan satu persatu. Ada 2 sih teman-teman. Yaitu yang pertama ada identitas dan perilaku pengikut. Itu berisi tentang bagaimana pengikut itu bertindak dalam kelompok atau organisasi yang dapat dijelaskan oleh identitas diri dan sosial. Itu ada 4, yaitu pengikut yang efektif, pengikut yang berani, pengikut yang bertanggung jawab, dan pengikut yang proaktif. Jadi pengikut itu harus mencakup 4 hal ini teman-teman. Mereka harus efektif dalam menyampaikan pendapatnya, mereka harus berani dalam melakukan perubahan, mereka harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan, dan mereka harus proaktif dalam memberikan atau memberitahu kendala dari pekerjaan ini gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah mengintegrasikan perilaku pemimpin dan pengikut. Banyak anggota organisasi itu memiliki peran ganda sebagai pemimpin sekaligus pengikut. Contohnya itu adalah manajer menengah. Agar efektif dalam kedua peran secara bersamaan, perlu ditemukan cara untuk mengintegrasikannya atau menyeimbangkannya. Sejatinya, kita itu kan sudah terlahir sebagai seorang pemimpin ya teman-teman. Kita itu adalah pemimpin bagi diri kita sendiri, dan kita juga merupakan pengikut dari orang tua kita gitu. Tapi di satu sisi dalam sebuah pekerjaan ada baiknya kita itu berada dalam bidang yang sama, atau kita berada dalam bidang yang
fokus ke satu hal saja. Jadi kalau kita jadi pemimpin, ya kita jadi pemimpin. Kalau kita jadi pengikut, ya kita jadi pengikut. Tapi jika keduanya ini bisa berjalan beriringan, itu lebih maksimal nih teman-teman gitu. Tapi untuk kita yang banyak belajar, lebih baik kita menjadi pengikut dulu. Kita mengikuti pemimpin kita sambil belajar, dan kemudian kita berubah menjadi seorang pemimpin yang akan memimpin teman-teman kita. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu ada manajemen diri. Jadi manajemen diri itu apa sih? Jadi manajemen diri itu adalah sebuah seperangkat strategi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meningkatkan perilaku individu itu sendiri. Jadi manajemen ini itu lebih fokus kepada internal dari karyawan. Gimana suasana hati dia, gimana pekerjaan dia, bagaimana dia memanage dirinya, bagaimana dia berusaha untuk bisa membagi waktunya, memanage bagaimana dia memperlakukan orang lain, dan lain sebagainya. Nah, strategi manajemen diri itu mencakup strategi perilaku dan kognitif. Strategi perilaku itu termasuk penetapan tujuan diri, pemantauan diri, penghargaan diri, bisa berupa saran atau kritik, dan latihan tindakan yang direncanakan. Jadi penetapan tujuan itu seperti yang biasa kita lakukan kalau ini kan udah mau menjelang akhir tahun nih teman-teman. Biasanya kan kita udah bikin nih, make a wish, aku tahun depan mau ngapain ya. Itu kan merupakan tujuan diri di tahun 2023. Kemudian ada pemantauan diri. Pemantauan diri ini jangan sampai kita lakukan seorang diri ya teman-teman, harus ada orang lain yang menilai kita gitu. Kemudian ada penghargaan diri. Penghargaan diri ini bisa berupa kalau zaman sekarang itu bahasa kerennya adalah self reward gitu. Dan bisa juga kritik yang disampaikan orang lain. Aku kadang kalau kita salah kan kita kerasa gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk kritik kepada manajemen diri kita sendiri. Dan latihan tindakan yang direncanakan. Jadi ketika kita punya rencana besar di tahun depan, kita harus sudah memulai dari langkah-langkah kecil dari akhir tahun ini gitu teman-teman. Dan yang kedua ada strategi kognitif, termasuk self-talk positif dan citra mental. Jadi self-talk ini lebih kepada kita berbicara kepada diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa bicara, berarti kita harus memahami diri kita sendiri lewat cara yang lain. Entah itu bisa dengan menulis, lewat lirik lagu, bertemu teman-teman, atau dan lain sebagainya. Dan juga ada citra mental. Jadi kesehatan yang perlu kita jaga itu bukan cuma kesehatan seputar jasmani aja, tapi juga rohania. Mental kita itu harus dijaga kesehatan teman-teman. Itu baru pekerjaan yang kita lakukan itu bisa selesai dengan maksimal. Gitu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah efek manajemen diri. Nah, efek manajemen diri, kalau kita sudah memanajemen diri kita itu dengan baik, kita akan menimbulkan beberapa efek positif ini tadi. Yang pertama, ada meningkatkan pengelolaan diri. Karena kita tahu manajemen diri kita itu harus seperti apa, jadi kita bisa nih ngatur pengelolaan diri kita itu mau seperti apa. Misalkan, tadi pagi aku UAS jam 7 pagi, terus nanti siang aku mau ngerjain atau aku mau belajar kepemimpinan. Jadi pengelolaan diri kita itu tadi pagi fokus sama UAS, terus siangnya kita fokus sama tugas kepemimpinan gitu. Kemudian yang kedua ada self management yang mewujudkan perasaan bebas. Ketika kita bisa manajemen apa yang kita harapkan, apa yang diri kita bisa lakukan, kita itu akan merasa bebas dan merasa tidak terbebani melakukan sebuah pekerjaan. Kemudian yang ketiga yaitu melatih kemandirian. Ketika kita punya self management yang bagus, kita akan menjadi orang yang mandiri. Karena apa? Kita sudah mengandalkan diri kita sendiri untuk melakukan semua pekerjaan itu. Kemudian yang keempat, dalam menghadapi tantangan, kita itu yakin pada diri kita. Meskipun kita itu pasti butuh orang lain ya teman-teman, tapi so far itu kita butuh diri kita sendiri dulu. Baru ketika kita benar-benar mentok nih, benar-benar nggak bisa, baru kita akan minta pertolongan dari orang lain. Kemudian yang kelima yaitu adalah self management untuk mengembangkan jalinan hubungan. Ketika kita punya manajemen diri yang bagus, teman-teman nggak perlu khawatir karena teman-teman kita itu akan menyadari kalau kita itu punya kualitas dan mereka pasti akan mendekati kita gitu. Tapi kita juga harus tetap berbaur ya, jangan sampai nanti karena terlalu jadi independen nih terus nggak mau gitu bergaul sama orang lain, itu nggak boleh. Terus yang terakhir adalah dengan manajemen diri yang bagus, kita itu bisa memusatkan konsentrasi. Karena kita sudah membagi diri kita, udah dibagi nih jadwalnya, aku jam segini mau ngapain, jam segini mau ngapain. Nah, itu bisa meningkatkan konsentrasi kita dalam melakukan sebuah hal ini. Karena setelah ini ada lagi. Jadi kita harus konsen. Kalau ini nggak selesai, semuanya berantakan gitu istilahnya.
Oke, dan selanjutnya, gimana sih cara seorang pemimpin untuk mendorong manajemen diri bagi seorang karyawannya? Pemimpin itu harus memodelkan penggunaan strategi manajemen diri untuk memberikan contoh kepada karyawan. Nah, kalau pemimpinnya ini dirasa terlalu sibuk untuk memberikan contoh kepada karyawannya, itu bisa dilakukan dengan mengadakan training and development kepada karyawannya. Bisa itu berupa seminar, bisa berupa pelatihan, dan lain-lain. Oke, ini yang terakhir teman-teman, yaitu ada pedoman untuk pengikut. Jadi pedoman untuk pengikut ini ada 11, kita bakal bahas satu-satu. Yang pertama, pedoman untuk pengikut ya. Kita harus mencari tahu apa yang diharapkan oleh pemimpin kita untuk dilakukan, dan kita juga harus tahu nih teman-teman, apa sih yang sebenarnya nggak disukai sama pemimpin kita gitu. Kemudian yang kedua, kita harus punya inisiatif dalam menangani masalah. Jadi jangan sampai karena kita itu nunggu disuruh, jadinya masalah yang ada di perusahaan itu numpuk dan jadi masalah besar meskipun awalnya masalah kecil gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah beritahu atasan tentang keputusan Anda. Jangan pernah takut untuk berkata kepada atasan kita, meskipun itu adalah sebuah saran atau sebuah masukan, jangan pernah takut. Karena biasanya seorang pemimpin itu mereka, ya kalau sudah begini ya begini, tapi kita sebagai anggota yang baik, sebagai seorang pengikut yang baik harus memberikan masukan. Pak, saya punya saran nih, gimana kalau seperti ini. Tapi tetap harus digarisbawahi bahwa penyampaiannya itu harus dengan sopan dan harus tetap menghargai pemimpin kita itu sebagai atasan kita. Kemudian yang keempat, kita harus memverifikasi informasi yang akan kita sampaikan kepada bos. Nah, sebelum kita itu memberikan keputusan kita kepada bos, kita itu harus verifikasi. Benar gak ya kalau nanti aku bilang kayak gini? Mana sih datanya? Coba aku riset, aku print deh sekalian, nanti aku tunjukin ke Pak Bos gitu. Itu keren banget teman-teman, karena kita punya alasan, kita punya informasi lengkap gitu buat disampaikan. Nah, kemudian yang kelima, kita harus mendorong atasan kita untuk bisa memberikan umpan balik yang jujur kepada kita. Meskipun tadi kita sudah berusaha untuk Bapak ini bisa menerima nih pendapat kita, tapi bukan tidak mungkin kalau mereka itu akan menolak. Dan yang harus kita lakukan adalah kita menerima umpan balik yang akan mereka berikan kepada kita. Jadi jangan sampai pemimpin kita itu cuma bilang, oh iya nanti saya baca ya gitu, tapi Pak tolong dibaca sekarang dong gitu. Saya ingin tahu pendapat Bapak seperti apa gitu. Kemudian yang keenam adalah mendukung upaya untuk membuat perubahan yang diperlukan. Nah, setelah tadi kita tahu nih informasi lengkapnya dan sudah kita kaitkan dengan permasalahan atau kondisi yang ada di perusahaan, kita itu bisa menggunakan solusi yang kita berikan itu sebagai salah satu upaya untuk membuat perubahan yang diperlukan, untuk membuat perusahaan kita itu menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang ketujuh adalah menunjukkan penghargaan dan berikan pengakuan bila perlu. Nah, setelah tadi kita sudah menunjukkan nih cara-caranya, Pak, ini Pak saya punya saran. Nah, selanjutnya kita harus memberikan penghargaan dulu nih ke bos kita supaya mereka itu mau nurutin saran dari kita. Bisa kita dengan bilang, nah saya kan tahu Bapak itu orang yang peduli terhadap sesama gitu. Jadi harus diakuin dulu gitu teman-teman, karena bos kita itu juga manusia yang suka dipuji. Kemudian yang ke-8 yaitu ada tantang rencana dan proposal yang dibuat oleh bos. Nah, ini menantangnya itu maksudnya dalam hal positif ya. Bisa dengan seperti ini. Saya melihat dari proposal Bapak tahun lalu kalau solusi seperti A itu tidak cocok Pak untuk masalah B. Nah, makanya saya mengajukan solusi C untuk mengatasi masalah B ini tadi gitu. Kemudian menolak upaya pengaruh yang tidak pantas oleh bos. Kalau bos kita itu mulai anarkis, mulai dia tidak menerima masukan, nah itu kita bisa langsung memberikan umpan balik, Pak, maaf saya hanya menyampaikan, terserah Bapak mau diambil atau tidak gitu. Itu bisa banget teman-teman. Jadi harus disampaikan aja, dikomunikasikan. Tapi sejatinya pemimpin yang baik itu pasti menerima segala masukan dari karyawannya, meskipun nanti yang dipilih adalah pilihan yang terbaik ya teman-teman. Kemudian yang ke-9 adalah adalah memberikan pembinaan dan konseling bila perlu. Jadi ketika kita punya saran, kita punya masukan, kita harus memberikan pembinaan juga nih, termasuk kepada bos kita. Kemudian yang terakhir adalah belajar menggunakan strategi manajemen diri. Ketika kita bisa memanajemen diri kita untuk bisa memberikan saran dan pendapat yang baik, bukan tidak mungkin kalau bos kita itu akan memberikan apresiasi dan mengikuti saran yang telah kita berikan. Gitu. Baik teman-teman, kita sudah berada di akhir slide.
Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Beni atas pembelajaran yang telah diberikan selama 1 semester, dan selamat menjalankan UAS juga untuk teman-teman saya. Selamat berjuang bersama teman-teman. Semoga nilai UAS kita nanti bisa memuaskan dan semoga ilmu yang kita dapatkan di semester 3 ini bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Mahani Sarah, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.